Ya, kita berharap bahwa itu akan jalan dengan sebagaimana mestinya, Prof ya. Iya. Prof, kita masih di Super Talk with Don. Tapi kita beralih ke isu MK. MK. Ya. Jadi saya merasa sebagai wartawan merasa ada sesuatu yang aneh di DPR. DPR itu sudah paripurna menetapkan yang namanya Inosensus Samsul untuk menggantikan hakim MK yang pensiun, Arief Hidayat. Tetapi tiba-tiba beberapa waktu lalu DPR fit and proper test Adis Kadir dan kemudian menetapkan lewat pleno jadikan dia jadi penggantinya Arief Hidayat. Prof, bagaimana cerita seperti ini? Jadi mereka membuat pleno, lalu kemudian mereka kemudian suka-suka juga mengganti. Apa kesan Prof? Itu bagian dari itu tadi kemunduran demokrasi konstitusional kita. Ya, karena begini, saya sebelum bicara soal keabsahannya, kalau kalau absahnya dulu ya, misalnya Adis Kadir diangkat. Itu sah saja. Kemarin ngangkat orang lain sekarang diganti itu sah saja karena di Undang-Undang Dasar itu hanya disebutkan hakim MK itu 3 orang dipilih oleh DPR. Nah cara memilihnya tuh nggak diatur sehingga selalu berubah-ubah. Di zaman pertama dulu itu fit and proper testnya akan terbuka. Zaman Pak Jimli dites di depan orang banyak. Waktu saya terpilih, saya kasih ikut Prof di fit and proper, kan? Gitu juga generasinya Pak Jimli. Iya, fit and proper test. Ketika saya diganti yang daftar masih banyak. Nah sesudah periode Arief Hidayat saya kira yang terakhir yang fit and proper test terbuka ya. Sesudah itu lalu pakai pemecatan secara tiba-tiba dan pengangkatan secara tiba-tiba. Iya betul. Ingat Aswanto tiba-tiba dipecat. Iya. Ya kan enggak ada. Salahnya apa enggak ada katanya, hanya dia enggak akan membuat putusan enggak gitu. Tidak sejalan. Iya, enggak jalan DPR, dianggap mengkhianati di DPR gitu. Nah, sesudah itu Aswanto diganti lalu tiba-tiba waktu Arsul Sani juga waktu diangkat kita enggak tahu gitu, enggak pernah tahu kapan protesnya. Ya formalitas ada lah sidak rapat dianggap fit and proper test. Kemudian juga yang Inosensus kita kaget juga tiba-tiba diangkat, tapi lebih kaget lagi tiba-tiba diberhentikan. Sebelum diangkat sudah dianu. Nah, jadi satu kalau tanya ke saya, apa sah itu sah? Sah konstitusional legally ya legally. Tapi itu kemunduran bagi demokrasi karena peran serta masyarakat untuk turut mengajukan calon-calon yang baik. Itu tidak ada lagi sekarang. Lalu diatur di antara mereka. Kan sama akhirnya dengan KPU gitu kan. Kalau milih KPU tuh DPR bertemu dulu. Siapa ini disepakati lalu itu yang dipilih. Dan itu pun calon-calon itu mendekati fraksi ini, fraksi itu, fraksi ini kan transaksi politik dulu. Besok kalau gitu ya. Makanya KPU yang paling bobrok KPU sekarang. Iya kan? Iya karena cara-caranya begitu. Dulu KPU kan zaman itu kan bagus-bagus. Ya. Ada kasus juga bisa terungkap dengan baik. Sekarang coba kasusnya menggunakan jet pribadi. Sampai di kampung dengan uang miliaran. Itu kaget tuh. Tidak ada yang ngurus. Iya kan? Tidak ada yang ngusut. Itu untuk apa? Dan bagaimana pembelanjaannya? Gitu. Apa betul harus bawa jet pribadi karena masuk ke kampung Apung? Apa ada bandaranya di kampung Apung kan gitu kan? Jet pribadi kan juga perlu bandara. Cuma itu alasannya kan harus diusut gitu. Nah ada inilah yang disebut kemunduran demokrasi yang kalau Prof mengatakannya sebagai kemunduran demokrasi. Ini ya itu istilah politis ya. Iya. Tetapi kalau kita bicara perilaku DPR. Iya itulah kemunduran demokrasi itu karena kemudian seluruh prosedur demokrasi itu, prosedur konstitusi itu ditabrak begitu saja melalui pelanggaran etik, melalui perilaku yang maaf tidak peduli. Kalau mungkin kalau saya tidak tahu malu, tidak tahu takut gitu. Tidak tahu malu, tidak tahu takut. Iya kan karena sudah dibicarakan bersama. Loh ini kan sudah sudah keputusan bersama. Nah, itu tuh alasannya. Tapi tidak pakai rasionalitas yang
apa namanya yang bisa diterima oleh umum, terutama dalam seleksi pejabat publik dia suka-suka aja gitu. Ya. Dan harus melakukan pendekatan-pendekatan Ya. untuk apa? Untuk masuk menjadi pejabat publik. Bahwa itu ya benar karena sudah ada prosedurnya, sidang tanggal sekian, yang bicara sekian lalu diputuskan sudah sah. Tapi itulah yang di dalam ilmu hukum disebut autocratic legalism. Oh, autocratic legalism. Iya, di mana hukum itu dibuat secara formal agar yang salah itu menjadi benar. Yang salah menjadi benar. Iya. Dulu di zaman Orde Baru itu kan sering begitu. Itu istilah yang dulu itu positivistic instrumentalistic. Sekarang namanya di yang baru itu ilmunya autocratic legalism. Dimana kalau Mas Don sebagai penguasa ingin melakukan sesuatu yang salah, Ya. dibuat dulu aturannya Dulu aturannya. agar tidak salah. Nah, Prof, Itu yang dulu banyak terjadi, makanya direformasi dulu. ini menjadi Orde Baru. menarik. Kan kalau begitu saya bisa menduga-duga ada kepentingan untuk ada seseorang di MK. Kan begitu gitu. Iya, iya. Buat dulu aturannya dalam pengertian sudah dibuat lalu kemudian pilih calonnya untuk maksud tertentu dia MK. Bisa. Dalam pengertian apakah jadi menjalankan pesan politik misalnya di MK. Bisa saja. Bisa bagian operasi politik dalam rangka mengantisipasi tahun 2009 atau apa gitu, bisa saja itu terjadi. Orang boleh menduga itu. Iya. Yang secara politik lalu ditempuh dengan cara-cara yang sah tapi secara moral itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena peristiwa-peristiwa yang mendahului itu sudah menunjukkan itu. Iya. Menurut istilah Pak Jimli itu di dalam apa putusan MK-nya itu MK itu salah. Kenapa? Karena telah membiarkan dirinya diintervensi oleh orang luar. Ya kan? Iya. Itu bahasa resmi yang ada di putusan MK-nya Pak Jimli kan. Kenapa misalnya minta maaf. Kenapa Pak Anwar Usman dipecat? Karena dia membiarkan MK itu dan memfasilitasi MK itu diintervensi oleh orang luar. Nah, ini sekarang bisa aja orang curiga Yang gitu. kecurigaan itu masuk di akal. Iya. Nah, sebenarnya sih menurut saya tanpa begitu pun pemerintah kita tuh sudah kuat, pemerintahan Pak Prabowo sudah kuat ya pasti ya ini. Kita sebenarnya ingin merindukan keseimbangan antar lembaga negara itu ya seperti di masa lalu. Saya punya pengalaman bersama Bu Mega, bersama Pak SBY. Pak SBY itu kalau urusan konstitusi korek. Oh, sangat korek. Sangat Ya, korek. di sakunya selalu ada konstitusi. Pertimbangannya itu Iya. panjang. Konstitusi gini. Dan kalau mau melakukan sesuatu itu misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi 1. Dia tidak pernah mempengaruhi hakim. Ketua MK, saya kan ketua MK. Iya. Selama dia presiden. Nggak pernah manggil saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, saya mau ngomong enggak. Kalau ngundang saya itu Pak SBY di dalam upacara resmi banyak orang sehingga enggak bicara perkara, enggak bicara. Kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi dia ada di tempat jauh telepon. Pak Mahfud ini putusannya begini, menurut tafsir saya ini begini, apa betul Pak Mahfud ini? Betul Pak itu tafsirnya, jalan. Jadi setelah putusan. Iya, setelah putusan. Hanya bertanya tafsirnya aja agar saya tidak keliru kata dia. Pak Mahfud, putusan Pak Mahfud ini putusan MK begini. Apa betul nih bahwa maksud yang dimaksud begitu? Oh iya Pak, maksudnya itu jalan gitu. Laksanakan sesuai dengan maksud putusan itu. Tapi tidak mempengaruhi sebelumnya dia. Dia bertanya sesudah diputus kalau itu putusannya saya laksanakan.